Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa fir riqab wa qama sholata wa ataz zakata wal mufuna bi'ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wat dharra wa hinal bas ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bukanlah kebajikan itu ialah kamu menghadapkan wajah-wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, para malaikat, kitab suci, dan para nabi. Dan orang yang mendermakan hartanya, betapapun cintanya kepada harta itu, ala hubbihi, betapapun cintanya kepada harta itu untuk keluarga dekat, anak-anak yatim, kaum miskin, orang jalanan, peminta-minta, dan dalam usaha pembebasan budak. Dan orang yang menegakkan sholat, membayar zakat, dan orang yang menepati janji bila mengikat janji, idza ahadu, dan tabah dalam kesulitan dan kesusahan, juga di waktu peperangan. Mereka itulah orang-orang yang sejati, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Terjemahan ini saya kutip dari bukunya Dr. Nurholis Majid atau Cak Nur. Ayat ini menunjukkan semangat penolakan segi-segi formal, ya, dan simbolik. Menghadapkan wajah ke arah timur dan ke barat, ya, kibalal masyriqi wal maghrib, menurut Imam At-Tabari dalam tafsir yang sangat terkenal, yaitu tafsir At-Tabari, ya, berdasarkan berbagai riwayat, adalah isyarat kepada sholat. Oleh karena itu, makna firman di atas ialah bahwa kebaikan itu bukanlah sholat semata, melainkan kebaikan itu ialah budi pekerti yang luhur, yang kata Allah, aku ajarkan ini kepada kamu sekalian. Dan budi pekerti yang luhur itu dapat dibagi, ya, menjadi 4 kelompok dasar menurut At-Tabari, yaitu 1, dasar keimanan, man amana billah wal yawmil akhir, dan seterusnya, yaitu keimanan kepada Allah, hari kemudian, para malaikat, kitab suci, dan para nabi. Ini semua mengandung arti kejelasan makna hidup, kejelasan bahwa hidup kita ini bermakna, karena kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti pada hari akhir. Apa saja yang kita kerjakan di sini nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah pada hari akhir nanti. Kemudian yang kedua, dasar bakti sosial, dengan mendermakan harta, wa atal mala ala hubbihi, ya, dengan mendermakan sebagian dari harta yang kita cintai, sebagian dari harta, ala hubbihi, wa atal mala, dengan mendermakan sebagian dari harta yang kita cintai untuk menolong keluarga dekat, anak-anak yatim, kaum miskin, orang-orang terlantar dalam perjalanan, peminta-minta, dan guna mendukung usaha menghapuskan perbudakan. Kemudian yang ketiga adalah dasar-dasar ritual dan peribadatan.
untuk menjaga dan meneguhkan komitmen batin, khususnya dengan sungguh-sungguh mengerjakan atau menegakkan sholat dan dengan ikhlas membayar zakat. Yang keempat, dasar kualitas kepribadian, yaitu teguh menepati janji, wal mufuna bi ahdihim, dan tabah dalam keadaan sulit apapun. Contoh lain tentang adanya segi-segi formal simbolik di satu pihak dan segi-segi makna yang lebih intrinsik di pihak lain dalam kehidupan keagamaan ialah yang menyangkut sholat. Kita mengetahui bahwa surat Al-Ma'un, surat ke-107, kita tahu yang berbunyi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya, dan seterusnya ila akhirih, menggambarkan betapa sia-sianya orang yang melakukan sholat namun tidak mewujudkan dengan nyata tujuan sosial ibadat itu, dengan indikasi melalaikan anak yatim dan tidak memperjuangkan kebaikan nasib orang miskin. Kemudian juga dalam ibadat kurban, ya, dalam hari raya Idul Adha, dalam surat Al-Hajj, ya, ayat 37, dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging ataupun darah binatang yang dikurbankan itu, melainkan akan sampai kepada Allah ketakwaan dari kamu semua, kata Allah. Berkenaan dengan pakaian, diajarkan bahwa Allah menganugerahkannya untuk anak cucu Adam, Bani Adam atau manusia, kita ini, sebagai penutup aurat dan perhiasan. Dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Al-A'raf ayat 26. Dan pakaian takwa itu ialah yang lebih baik. Begitulah sebagian ayat-ayat ajaran Allah agar mereka renungkan. Jadi terdapat makna-makna batin, makna-makna intrinsik di balik setiap amalan atau praktik ibadat kita. Para ulama berkewajiban menangkap makna-makna batin tersebut, ya, dari amalan-amalan lahiri. Kemampuan menangkap makna batin itu dalam Al-Quran dilukiskan sebagai anugerah Allah yang amat agung. Artinya yang dikaruniakan kepada orang-orang yang dikehendaki. Seperti firman Allah, yu'til hikmata mayyasha wa mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Al-Baqarah ya, ayat 269. Orang-orang pilihan, orang-orang yang dikehendaki dan pilihan, yaitu orang-orang yang berpengertian mendalam, atau di ayat tadi disebut ulul albab. Sebab mereka itu adalah orang-orang yang mampu melakukan refleksi-refleksi, renungan-renungan atau tafakkur, ya. Dan ulul albab yang dilukiskan dalam Al-Quran sebagai golongan yang berhak untuk mendapatkan kabar gembira atau kebahagiaan. Karena dengan keimanan kepada Allah dan sikap kembali kepadanya, mereka mampu membebaskan diri dari belenggu kezaliman tirani atau taghut. Kemudian bersikap terbuka dengan kesediaan mendengarkan perkataan. Yastami'unal qaul, yakni pendapat. Al-qaul itu artinya pendapat, pandangan, ajakan, dan lain-lain. Lalu memahaminya dengan kritis sehingga dapat diketahui mana yang terbaik dari semua itu untuk diikuti dengan tulus. Al-Quran menuliskan mereka sebagai orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.